Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi dalam pembelajaran IPA Biologi kelas 9 semester pertama. Supaya dalam pembelajaran ini mendapat rahmat dan hidayahnya, kita akan berdoa. Untuk itu, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, disilahkan. Selesai? Alhamdulillahirobbilalamin. Kita akan mengingatkan kita semua bahwa dalam masa-masa seperti ini kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Yang pertama adalah kita selalu memakai masker. Yang kedua, kita selalu mencuci tangan. Dan yang ketiga, kita selalu menjaga jarak. Mudah-mudahan dengan melaksanakan protokol kesehatan ini, kita bisa terhindar dari wabah COVID-19. Amin. Anak-anakku sekalian, hari ini saya akan membahas tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Harapannya dari pembelajaran ini adalah, pertama, kalian dapat menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemulihan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Yang kedua, kalian dapat menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait tentang tanaman dan hewan hasil pemeliharaan. Anak-anakku sekalian, di dalam pewarisan sifat pada makhluk hidup, tentunya kalian pernah mengamati teman-teman sekelasmu, teman-teman bermainmu, dan di sini ada tayangan foto. Apakah yang kalian temukan? Adakah perbedaan? Tentunya lebih pas kalau kita lihat bentuk fisiknya. Di sana ada yang tinggi, sedang, atau bahkan yang pendek. Atau bisa dilihat warna kulitnya. Ada yang putih, ada yang sawo matang. Atau bisa dilihat bentuk rambutnya. Dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita lihat di dalam foto tersebut. Untuk itu, mari kita pelajari tentang pertama, molekul yang mendasari pewarisan sifat, hukum pewarisan sifat, dan yang ketiga, pewarisan sifat dan kelainan yang diturunkannya, dan yang keempat, penerapan pewarisan sifat. Anak-anakku sekalian, mari kita bahas yang pertama, yaitu molekul yang mendasari pewarisan sifat. Di dalam molekul ini ada materi genetik. Materi genetik ini sebagai dasar pewarisan sifat. Untuk itu, selanjutnya akan kita bahas tentang penyusunan materi genetik dan peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Baik, anak-anakku sekalian, kita lihat pertama penyusunan materi genetik. Di sana ada kromosom. Di manakah letaknya kromosom? Kalian bisa melihat gambar tayangan tersebut. Nah, di mana anak-anakku? Benar, kromosom ada di nukleus, yaitu inti sel. Di dalam inti sel itu ada kromosom, merupakan pengendali faktor keturunan. Dan kromosom itu merupakan struktur berbentuk batang yang terdiri atas dua komponen molekul, yaitu protein dan asam nukleat. Di sana ada DNA, ya. DNA di dalamnya ada gen, ya, pembawa sifat keturunan, dan di dalamnya lagi ada kode-kode, biasanya dikenal dengan nukleotida. Nah, kode-kode inilah
yang membawa, yang menentukan sifat seseorang. Baik, kalian perhatikan juga tentang DNA dan RNA pada tabel tersebut. Ya. DNA dan RNA penyusunnya ada 3 bagian, yaitu gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Nah, di kedua materi genetik ini ada bedanya. Ya. Yang pertama, penyusun gulanya pada DNA disusun oleh deoksiribosa. Kalau RNA oleh ribosa. Basa nitrogennya di situ ada purin dan pirimidin. Ya. Purinnya sama, yaitu adenin dan guanin. Nah, bedanya itu pada pirimidin. Ya. Pirimidin pada DNA itu disusun oleh sitosin dan timin. Kalau pada RNA itu disusun urasil dan sitosin. Nah, inilah perbedaan DNA dan RNA. Dan juga bisa dilihat susunan gambaran di situ. Nah, DNA itu ada dua spiral gitu ya. Di situ ada 2 spiral. Nah, di situ ada basa nitrogen, ada gula pentosa, juga ada gugus fosfatnya. RNA hanya satu buliran aja. Ya, seperti itu. Nah, segmen DNA itu mengkode sifat-sifat tertentu yang disebut dengan gen. Ya, ada kode-kodenya. Nah, gen ini berfungsi untuk mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya, menurunkan sifat pada anaknya. Itu gennya. Nah, gen terletak dalam lokus kromosom. Gen juga terletak pada lokus yang bersesuaian pada pasangan kromosom homolog yang disebut dengan alel. Ya. Berikutnya adalah apa peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Tadi sudah dijelaskan bahwa gen adalah pembawa sifat keturunan. Nah, di dalam gen itu ada sifat yang tampak dan ada sifat yang tidak tampak. Sifat yang tidak tampak biasa disebut dengan sifat genotip. Nah, sifat yang tampak dari luar itu disebut dengan sifat fenotip. Nah, di situ ada gambaran. Ya, ada gambaran adalah burung berwarna merah dan burung berwarna biru. Ini gambaran aja ya, gambaran aja. Jadi A besar itu adalah sifat yang tidak tampak dari luar yang mempengaruhi warna merah pada burung. Karena A hurufnya besar, maka A itu disebut bersifat dominan, menutupi sifat A kecil yang warna biru tadi. Ya, warna biru tersebut. Nah, jika A besar ketemu A kecil, maka A besar ini menutupi sifat A kecil. Nah, karena A kecil itu bersifat resesif, bisa yang ditutupi, maka warna burung itu akan berwarna merah. Nah, A besar dan A kecil ini bersifat heterosigot. Kalau hurufnya sama dan besar semua, namanya homozigot dominan. Kalau hurufnya sama tapi kecil, maka homozigot resesif. Ini peranan di dalam pewarisan sifat. Nah, di dalam pewarisan sifat ini pernah dilakukan penelitian oleh Mendel, ya, sehingga Mendel sebagai bapak genetika. Nah, yang ini yang akan kita bahas tentang hukum pewarisan sifat. Nah, di dalam hukum pewarisan sifat ini Mendel membahas tentang persilangan satu sifat makhluk hidup yang bersifat dominan, yang disebut dengan persilangan monohibrida dominan dan persilangan monohibrida intermediate. Ini artinya sama-sama kuat. Dan yang ketiga, persilangan dihibrida. Nah, persilangan yang dilakukan oleh Mendel ini selalu di alam, ya, di alam, dan tentunya hasilnya juga bervariasi,
Akhirnya Mendel menyimpulkan, ya. Akhirnya Mendel menyimpulkan. Nah, kesimpulan yang pertama yang disebut dengan hukum pertama Mendel, persilangan monohibrida dominan, yaitu bahwa persilangan monohibrid dominan ini persilangan dengan satu sifat beda dan memisah, ya, memasangkan yang secara bebas. Nah, di sini ada keturunan yang bersifat dominan dan resesif. Misalnya, ya, misalnya di sini adalah induknya P parental, ya, induknya yaitu bunga berwarna ungu dan bunga berwarna putih. Warna ungu dan putih itu adalah sifat yang tampak dari luar, ya, sifat yang tampak dari luar. Sehingga disebut dengan apa sifat tadi? Benar, ya, sifat fenotip. Nah, sifat yang tidak tampak dari luar adalah dilambangkan dengan huruf-huruf tadi. A tadi yang warna merah. Nah, di sini warna ungu dilambangkan dengan B besar, ya, warna ungu dilambangkan dengan B besar. Warna putih dilambangkan dengan B kecil. Nah, karena pasangannya itu selalu, ya, sama, maka bunga warna ungu adalah B besar, bunga warna putih adalah B besar, B kecil, B kecil. Nah, karena hasilnya jika disilangkan ternyata adalah semuanya adalah berwarna ungu. Nah, F1 itu adalah filial pertama, keturunan pertama. Ternyata keturunan pertama adalah bunga warna ungu. Selanjutnya, jika F1 ini disilangkan sesamanya, nah, kalian bisa melihat tabelnya itu, ya, tabelnya. Jadi warna ungu yang pada F1 tidak sama genotipnya pada induknya. Ya, karena apa? Karena sudah ada sifat yang dari putih yaitu B kecil. Ya. Jadi B besar gennya, gametnya, B besar dan B kecil, satunya juga B besar D kecil. Karena F1 disilangkan sesamanya. Maka hasilnya B besar, B besar, B besar ketemu B besar. Hasilnya B besar, B besar, B kecil ketemu B besar, jadi B besar, B kecil, B besar ketemu B kecil, B besar, B kecil, dan B kecil ketemu B kecil. Nah, karena B besar bersifat dominan, maka walaupun itu ada B kecil, maka B kecil ditutupi oleh B besar. Sehingga warna bunganya adalah B besar adalah warna ungu, B besar, B kecil warna ungu, B besar, B kecil juga warna ungu, dan B kecil berbunga putih. Sehingga rasio pada F2 fenotipnya adalah bunga warna ungu, ada 3 bagian, bunga warna putih ada 1 bagian dari 4 itu. Kalau dibuat persentase, berapa bunga warna ungu? Benar, ya, jadi 75%. Karena 3 dari 4 itu, dari 3/4 kali 100%. Jadi 75% berwarna ungu dan 25% berwarna putih jika persilangan itu bersifat dominan. Ya, artinya menutupi sifat yang resesif. Nah, sekarang bagaimana persilangan monohibrida yang bersifat intermediate? Artinya sifat dominan tidak penuh, sama-sama kuat. Nah, ini kalau bahasanya ini tidak mau ngalah gitu ya. Tidak mau ngalah, saya juga pengen keluar gitu ya. Akhirnya di sini dicontohkan bunga warna merah disilangkan dengan bunga warna putih. Hasilnya tidak merah, tidak putih. Nah, ini sama-sama kuat. Nah, sehingga disebut dengan warna pink, ya, warna merah muda. Warna merah muda. Jadi kalau ada R besar dan ada W, nah, maka dia jadi pink, jadi merah muda. Nah, gitu. Di sini ada CR besar sama CW besar, Jadi warna merah dilambangkan dengan R besar, juga warna putih dilambangkan W besar. Tapi hasilnya karena tidak sama, artinya
tidak dominan, tidak menutupi, merah tidak menutupi putih atau putih tidak menutupi merah, sama-sama kuat, maka ya, hasilnya merah itu ada satu bagian, putih ada merah putih, maaf, merah muda ada 2 bagian, dan putih ada 1 bagian. Jadi itu perbandingan fenotip pada F2 jika F1 disilangkan sesamanya. Ya, ini adalah persilangan pada monohibida intermediate. Baik, kita lanjutkan anak-anakku sekalian, yaitu persilangan dengan 2 sifat beda. Ini adalah hukum Mendel 2, hukum pemasangan secara bebas. Ya. Hukum Mendel 2 ini mencontohkan dengan 2 sifat beda atau dihibrida. Di sini dicontohkan pada tanaman ercis. Ini tanaman kacang kapri, ya. Batang tinggi, bunga ungu. Nah, di sini ada 2 sifat, yaitu batang dan bunga. Jadi batangnya tinggi, bunganya warna ungu. Kalau tadi bunga, jadi ada 1 sifat. Di sini ada 2 sifat, yaitu sifat pada batang dan sifat pada warna pada bunga. Nah, dilambangkan dengan A besar, B besar, B besar. Artinya apa di sini? A besar berarti bersifat dominan, B besar bersifat dominan. Dengan tanaman ercis, batang pendek, bunga putih. Ya, gitu ya. Batang pendek, bunga putih. Nah, jika disilangkan tadi akan menghasilkan F1, yaitu lihat di atas tabel itu ada A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nah, apa artinya di situ? Karena dia di huruf berarti sifat apa ini? Sifat genotip. Tepat sekali. Bagaimana sifat fenotipnya? Yaitu apa? Kalau A besar menutupi A kecil, berarti apa? Ercis batang tinggi. B besar menutupi B kecil, berarti bunga ungu. Jadi ercis batang tinggi bunga ungu disilangkan sesamanya. Berarti apa? Ercis batang tinggi bunga ungu. Nah, di situ ada gametnya atau gennya. Yang pertama adalah A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Di sini walaupun P-nya besar, karena P besar menunjukkan sifat bunganya, sehingga di belakang taruhnya, ya, walaupun huruf besar, ya, itu akan ditemukan di situ. Kalian bisa mengisi. Oke, nanti kalian bisa mengisi. Jadi A besar ketemu A besar, ya, P besar ketemu P besar pada kotak pertama, ya. Itu bisa ditulis kok 1, 2, 3, 4. Ada berapa kotak? Ada 16 kotak. Jadi kotak 1, A besar ketemu A besar, B besar ketemu B besar. Apa artinya? Artinya di situ adalah ercis batang tinggi, bunga ungu, dan seterusnya sampai ke kotak 16. Kotak 16 apa di situ? Coba kalian bisa mengisinya. Nah, benar sekali. Jadi A kecil ketemu A kecil, B kecil ketemu B kecil. Itu adalah sifat genotip. Fenotipnya apa? Fenotipnya apa? Batang pendek, bunga putih. Nah, kalau dibuat rasio fenotipnya, maka ada 9 batang tinggi bunga ungu, ada 3 batang tinggi bunga putih, ada 3 batang pendek bunga ungu, dan ada 1 batang pendek bunga putih. Jadi hebat, kalian bisa mengisi tabel yang seperti di situ, ya. Nah, kita lanjutkan bahasan yang ketiga, yaitu pewarisan sifat dan kelainan sifat yang diturunkan. Jadi pada dasarnya kalian memahami hukum Mendel ini, kalian bisa mengotak-atik, bisa memprediksikan, bisa mempelajari tentang sifat-sifat keturunan yang akan dimunculkan pada saat kalian melakukan persilangan, ya.
bisa melakukan persilangan. Nah, di sini juga ada sifat-sifat yang diturunkan pada manusia. Misalnya di sini adalah sifat-sifat pada warna kulit, bentuk pertumbuhan rambut pada dahi misalkan ya, tipe perlekatan cuping telinga kita, dan jenis rambut. Di sini dicontohkan tentang jenis rambut. Nah, ini kalian perhatikan persilangan antara dua individu berambut keriting dan lurus. P-nya, parentalnya, orang tuanya adalah seorang ayah yang keriting, ya, seorang ayah yang keriting. Kalian bisa lihat di situ, C besar keriting. Dan seorang ibu rambutnya lurus, C kecil. Nah, ternyata pada keturunan pertama adalah tidak keriting dan tidak lurus anaknya. 100% berambut ikal. Nah, di sini apa sifat persilangannya? Tidak keriting dan tidak lurus. Apa ini persilangan sifatnya? Hebat, benar sekali. Jadi persilangan intermediate. Jadi sama-sama kuat, ya. Sama-sama kuat. Tidak keriting dan tidak lurus. Jadi berambut ikal. Berikutnya adalah kelainan sifat pada manusia yang diturunkan. Ini ada beberapa sifat yang menurun. Misalnya warna pigmen kulit, albino, buta warna, dan hemofilia. Di sini Bapak contohkan tentang kelainan pada albino. Nah, seorang ayah yang normal tetapi membawa sifat-sifat albino. Nah, kelihatannya normal, jadi kulitnya ya seperti kita semua ini, ya. Nah, tapi ada A kecilnya, yaitu sifat albino. Ibunya juga sama, normal tetapi membawa albino. Ternyata anaknya adalah huruf kecil adalah albino. Ya, di situ ada albino. Ya, jadi ada albino huruf kecil, jadi 25% dari semua keturunannya adalah bersifat albino. Artinya apa? Artinya kalau semua sel spermanya dibuai, ya, sel telur dibuai, maka anaknya yang 25% yang itu terjadi, maka bersifat albino. Itu artinya seperti itu ya. Kita lanjutkan tentang pemuliaan ya. Pemuliaan di dalam pemanfaatan keturunan pewarisan sifat ini. Ini diterapkan pada peternakan dan pertanian. Nah, karena ayam broiler ini dimanfaatkan dagingnya, maka tentunya bagaimana memanfaatkan dagingnya. Tapi kalau pertanian yang dimanfaatkan adalah bulir padinya, maka padinya tentunya juga menghasilkan padi yang banyak. Banyak sekali, mulai dari kedelai dan lain sebagainya, banyak sekali untuk tanaman-tanaman yang dibudidayakan, di pemuliaan pada menggunakan persilangan ini. Dan demikian pertemuan kali ini. Bapak buat kesimpulan. Yang pertama, bahwa gen adalah pembawa sifat keturunan. Dan yang kedua adalah Bapak Mendel melakukan persilangan-persilangan sehingga dihasilkan hukum Mendel pertama dan hukum Mendel kedua. Dan yang ketiga, pewarisan sifat ini bisa menurunkan pada anak-anaknya. Dan yang ketiga, persilangan ini bisa dimanfaatkan di dalam pemuliaan pertanian dan peternakan, bahkan teknologi-teknologi yang berkaitan dengan genetika sekarang sudah berkembang dengan pesat. Demikian anak-anakku sekalian, semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.